Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pendeta permalukan para pelapor, ya, dan pensomasi Pak JK, ya, soal tuduhan-tuduhan penistaan agama kepada Pak JK. Nampaknya ya para pendeta begitu kan ya, para orang-orang yang kemudian dianggap bahwa korban hoax, banyak yang kemudian ya mendukung Pak JK dan bahkan banyak yang minta maaf begitu kan ya, tidak melihat ya apa yang kemudian disampaikan Pak JK secara utuh begitu. Betapa malunya dia. Sudah dilaporkan ya, capek-capek sana sini begitu kan, membuat kegaduhan, framing sana sini begitu, pada ujung-ujungnya para pendeta begitu banyak yang mendukung Pak JK. Lihat dong secara utuh. Awalnya sih keluar-keluar sana sini begitu kan ya. Setelah banyak yang kemudian melihat video-video Pak JK secara utuh, banyak yang kemudian merespon secara cerdas ya. Salah satunya adalah pendeta Gilbert ya, atas soal potongan-potongan video Pak JK. Justru malah tidak ada. Ini penistaan agama di mana? Tidak ada di situ. Cuma yang melaporkan Pak JK itu adalah orang-orang ya terafiliasi kepada Termol ya. Dan bahkan ada yang mengatakan anak buah Kaisang begitu. Kok bisa-bisanya melaporkan seperti itu, bro? Coba kita dengarkan dulu ya dari pendeta Gilbert ini, seperti ini. Maka sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan, jangan pernah mengomentari potongan sesuatu kalau kita tidak memahami seluruh konteksnya. Karena kalau tidak, kita terkenal dengan potongologi sama comotologi, saudara. Jadi marilah kita tidak terprovokasi di zaman di mana orang cepat naik darah hari-hari ini. Jangan lalu kemudian terpengaruh dengan soal-soal seperti itu, dengan potongan-potongan ya, yang disebut dengan comotologi. Asal comot sama sana sini begitu kan, dijadikan narasi, dijadikan berita, digoreng oleh mereka begitu. Ya pasti kata netizen, oh ini ada kaitannya dengan ijazah. Kenapa? Karena Pak JK mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Mau tidak mau Pak JK diserang. Aduh. Para Termol, coba sadar dikit lah begitu kan ya. Karena apa? Karena soal berita ijazah palsu ini semakin hari semakin redup. Ada yang kemudian begitu kan ya, dipertontonkan soal kegaduhan-kegaduhan itu, dibuat berita begitu kan, seolah-olah gaduh lagi. Wow, di situ begitu kan. Kalau beritanya sudah redup, ada berita apa lagi nih? Inilah para termol gagal begitu kan ya. Gagal, dan sekarang masyarakat cerdas dong begitu ya. Coba kita tonton lagi seperti ini. Di zaman post-truth, di mana orang nggak mau dengar kebenaran, pokoknya orang cuma mau puaskan emosi kejiwaannya. Jadi yang pertama-tama, jangan pernah berkomentar atas sesuatu yang hanyalah potongan. Kita cari dulu aslinya. Saya kebetulan sudah menemukan aslinya, ada di YouTube, saudara-saudara. Dan konteks percakapan beliau, karena yang beliau ngomong itu di menit ke-9:27 kalau saya nggak salah, saudara-saudara. Tapi konteksnya adalah beliau sedang berbicara tentang kerukunan. Dan beliau sedang menceritakan sebetulnya potongan itu, bagaimana yang beliau lihat di Poso dan bagaimana yang beliau lihat di Ambon, bahwa orang anaknya meninggal dia udah nggak nangis, bahkan bangga karena anaknya berarti mati syahid. Nah, begitupun di Poso. Jadi beliau hanya menanggapi apa yang terjadi, tetapi kemudian di menit ke-27 sekian sampai 28 sekian, beliau bahkan menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi beliau bahkan tegaskan semua agama tidak mengajarkan orang untuk membunuh. Nah, itulah pemahaman dari pendeta begitu kan ya. Jadi betapa malunya dia yang melaporkan para termol-termol itu soal, oh ini penistaan agama begitu. Kan negeri-negeri sedap, bos, ya. Dalam konteks agama begitu kan ya, dalam konteks agama banyak yang kemudian kalau Islam begitu kan ya, kalau mau ditempatkan ya, kalau di Islam ada yang namanya mati syahid ya. Kalau di Kristen kalau nggak salah begitu, apa yang disampaikan oleh Jensen begitu kan ya, dia mengatakan mati sebagai martir
Nah, itulah yang kemudian ya mungkin Pak JK dilihat ada di benaknya ya, dan di pusaran dua kelompok-kelompok yang bertikai itu ya sama saja sebenarnya kedua-duanya. Karena iman dan keyakinannya masing-masing pihak rela menantang maut bahkan mati mengorbankan nyawanya untuk konflik itu ya, antara Poso dengan dengan kemarin mana di dengan perdamaian yang dilakukan oleh Pak JK begitu kan ya, dengan di Maluku begitu. Nah, inilah yang kemudian dilihat bahwa para termul itu tidak tahu konteksnya seperti ini, bahwa dalam agama Kristen kabarnya begitu tidak ada yang namanya mati syahid. Ya memang tidak ada di situ begitu kan. Ya kalau kita berbicara soal di Ambon ya, di Ambon dan di Poso begitu. Di situ nggak ada yang mati syahid begitu kan. Tapi kalau menyebutkan soal mati sebagai martir, coba kita lihat saja di situ begitu ya, dalam Alkitabnya begitu kan. Nah, saya kutip ini dari beberapa pendapat begitu. Jadi ya tidak perlulah kita ya umat Islam begitu dan non Muslim saudara-saudara kita begitu kan, tidak perlu tersinggung dengan pidato-pidato Pak JK itu, karena pidato tersebut ya bukanlah mau menyerang dengan ajaran agama kita. Pidato itu bukan ceramah yang membedakan ada tindakan mati syahid dalam ajaran Kristen atau bukan begitu, dan bukan begitu ya, dan bukan itu. Artinya apa? Artinya atas kejadian di Ambon ya dengan di Poso itu kan Pak JK menceritakan karena dia adalah melakukan perdamaian langsung begitu, dan ini diceritakan dibolak-balik oleh para termol-termol. Para termol-termol di situ begitu kan ya. Inilah salah satu kesaksian ya yang kemudian bersama dengan Pak JK begitu kan ya. Coba kita tonton seperti ini. Saya Pendeta John Rubulesing, mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Maluku, menyikapi perkembangan media sosial belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan tanggapan banyak sekali mengenai pernyataan Pak Yusuf Kalla, Haji Yusuf Kalla yang memberi ceramah di UGM. Saya berkeinginan untuk memberikan perspektif saya. Saya memberikan perspektif dalam kapasitas sebagai orang yang ikut dalam konflik Maluku dan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga kondisi yang tetap kondusif di Maluku, supaya kondisi ini tetap terpelihara dan perdamaian di Maluku tetap terjaga. Jadi dari itu kita menjaga keutuhan bangsa ini. Dan saya kira tanggapan saya fokus pada kepentingan itu. Saya merasa dan mengikuti betul ceramah Pak Yusuf Kalla, dan saya berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak JK sebetulnya konteksnya adalah konflik di Maluku dan di Poso ya. Kita tahu bahwa Pak JK adalah arsitek yang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia ketika itu ikut menyelesaikan konflik Maluku. Beberapa kali beliau datang di Ambon dan kemudian proses Malino II. Beliau adalah arsitek untuk perdamaian di Maluku. Nah, itulah salah satu ya bukti begitu kan ya. Pak JK melakukan perdamaian itu, tapi para termul-termul itu masih ngotot untuk untuk melaporkan Pak JK. Ada apa? Ya, biar ada kegaduhan, biar ada paniknya. Ya, Pak JK tidak panik sedikit pun soal itu begitu kan. Ini banyak sekali begitu, ya termakan dengan provokasi mereka begitu. Para termul semuanya begitu kan ya, terutama YouTuber Nusantara. Set. Tidak melihat mana ya berita-berita yang kemudian baik dan berita-berita yang hoax begitu kan. Asal ya mungkin masalah itu begitu. Tapi kita lihat saja secara nyata masyarakat hari ini kan cerdas. Ya masyarakat Indonesia hari ini cerdas begitu. Ya tidak terpengaruh dengan itu, kecuali para pendukung-pendukung Jokowi. Pendukung-pendukung Jokowi begitu kan. Berita dari YouTuber Nusantara dia percaya langsung begitu kan. Aduh. Jadi saya kira
ya kita tahulah begitu kan ya, dianggap bahwa masyarakat Indonesia itu mungkin dianggap bodoh semua begitu kan ya, dengan adanya berita-berita seperti itu hanya ingin menaikkan popularitas begitu ya, ingin menaikkan viewer dan sebagainya. Saya kira salah betul begitu. Tapi kenapa tidak? Ya kita lihat saja, ini kan pada akhirnya tidak bermanfaat kepada orang lain begitu. Coba inilah salah satunya dari Ferdinand yang awalnya keluar-keluar begitu kan soal melaporkan Pak JK 1 kali 24 jam. Tapi pada akhirnya ini adalah korban provokasi. Aduh, akhirnya apa? Minta maaf. Coba kita dengarkan dulu. Maka saya meminta dan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis agama. A few moments later. Dan setelah mendengar masukan, keterangan, penjelasan dari banyak pihak, saya Ferdinand Huta Hayan menyatakan sebagai berikut. 1. Kasus ceramah Yusuf Kalla telah dimanfaatkan dan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu untuk mengais dan memulung elektoral pada pemilu ke depan, dan juga telah digunakan sebagai pengalih isu dari kasus ijazah palsu yang tidak kunjung usai sampai saat ini dan tidak kunjung jelas nasib perkara ini seperti apa. Yang kedua, saya meminta dan menghimbau kepada siapapun yang sudah melaporkan Yusuf Kalla maupun yang hendak melaporkan Yusuf Kalla agar tidak membawa-bawa lembaga kekristenan dalam pelaporan, karena ini bukan konflik antara Kristen dengan Yusuf Kalla dan juga bukan konflik antara Islam dengan Kristen. Itulah ya kemudian disampaikan oleh Ferdinand. Ya pada akhirnya minta maaf ya. Pada akhirnya korban provokasi dari para termul-termul. Makanya jangan terlalu percaya. Kalau ada masyarakat Indonesia yang ketemu dengan yang namanya para termul di media sosial, nggak usah ditonton. Isinya apa? Hoax. Ya Pak JK dicap rasis lah, dicap ini lah begitu kan. Ya macam-macam di situ begitu. Nah, biang keroknya itu yang harus kita lihat begitu kan. Siapa mereka? Ya, jadi dia hanya membuat gaduh begitu kan. Ya, bikin gaduh ya. Ini yang seharusnya ditangkap begitu kan ya. Orang-orang yang membuat gaduh di situ. Bisa saja ini Pak JK akan melaporkan atas kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini begitu kan ya. Bisa saja ya kubu JK ini ya duga laporan terkait pernyataan mati syahid upaya pembungkaman isu soal ijazah Jokowi. Bisa saja seperti itu, Bos. Karena banyak sekali pro dan kontra hari ini begitu melihat dengan sebuah realitas yang ada begitu kan. Dikit-dikit Pak JK diserang, dikit-dikit Pak JK diserang. Buat apa begitu? Buat apa? Uang Pak JK itu adalah politik ulung, tidak mungkin lah begitu kan yang ngomong seenaknya ya. Ngomong dengan emosi mereka begitu. Tidak mungkin lah. Karena Pak JK itu adalah politik ulung. Jadi tahu begitu kan situasi dan kondisi mana ranahnya dan mana yang tidak. Tapi para termul-termul itu justru melihat seperti ini ya tidak tahu dalam konteksnya apa begitu kan. Pada ujung-ujungnya mereka coba kita lihat saja. Pada ujung-ujungnya mereka seolah-olah begitu kan. Ini ada penistaan agama. Ini penistaan agama dan sebagainya. Ternyata yang melaporkan itu saya kira bukan berangkat dari orang yang kemudian gelisah hatinya soal atau diusik soal seperti ini, tapi berangkat dari karena dia adalah pendukung Jokowi. Ada. Jadi saya kira dikit-dikit lapor begitu kan. Sudah tidak zaman dengan itu. Masyarakat hari ini cerdas begitu kan ya. Apa komentar dari Ade Armando? Coba kita dengarkan seperti ini. Menurutnya, agama, baik Islam maupun Kristen, memiliki doktrin yang salah soal perang antar agama. Menurutnya, umat Islam percaya membunuh atau dibunuh orang Kristen akan membawa dirinya ke surga. Mati syahid, kata JK. Sebaliknya, kata JK lagi, orang Kristen juga percaya membunuh atau dibunuh orang Islam akan membawa dirinya ke surga. Nah, ya.
Jadi pernyataan ini saya kira tidak tahu ya begitu Ade Armando soal orang-orang yang kemudian mati syahid ya dalam agama Islam misalnya begitu kan. Terus ya orang-orang Kristen begitu kan. Ya orang-orang Kristen mungkin lebih pas begitu kan ya disebut sebagai mati sebagai martir. Coba membedakan ya antara mati sebagai martir begitu kan ya dalam non muslim begitu dan orang yang mati syahid begitu. Coba kita lihat dalam sebuah Alkitab dalam perjanjian misalnya begitu kan ya. Coba bandingkan dengan yang ada dalam agama Islam. Dan Pak JK mengatakan tidak ada agama sedikit pun yang kemudian mendukung siapapun yang meninggal mati syahid. Tidak ada agama pun yang kemudian mendukung itu begitu. Jangan dikit-dikit membawa nama atas agama. Ini yang kemudian disampaikan oleh Pak JK. Tapi para termul-termul itu gagal paham. Karena tidak ngerti maksudnya apa. Artinya apa? Artinya mau tidak mau ya Pak JK dibawa ke arana, diedit begitu kan ya video-videonya ya. Lalu kemudian seolah-olah dinarasikan sebagai penista agama. Inilah kelakuan-kelakuan mereka, bos. Aduh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya digoreng oleh mereka begitu. Oh, penista agama, penista agama. Padahal kita yang kita lihat itu secara utuh tidak ada di situ. Dan banyak para pendeta-pendeta begitu kan yang menyaksikan langsung dengan video-video itu. Tidak ada begitu kan. Ya hanya para termol-termol mereka. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.